Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku seiman yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di antara hal yang perlu untuk kita persiapkan dengan datangnya bulan Ramadan, dengan akan masuknya puasa, maka tentu kita harus melakukan beberapa persiapan penting. Di antaranya secara ringkas, yang pertama, hendaknya seseorang untuk selalu senantiasa melatih keikhlasan, melakukan semua pekerjaan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hal ini juga Rasulullah mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya siapa yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata karena ingin menjaga keimanannya dan semata-mata mengharap pahala ridho, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat ihtisaban mengandung makna hendaknya seseorang yang berpuasa harus betul-betul ikhlas, bukan karena diniatkan seperti misalnya menjaga kesehatannya, atau niat-niat dunia lain, tapi harus imanan wa ihtisaban. Jadi harus betul-betul seseorang menjaga keikhlasan dengan akan datangnya masuk Ramadan dan ibadah puasa. Begitu juga yang kedua, hendaknya seseorang jangan lupa untuk selalu banyak berdoa minta pertolongan. Karena seseorang tidak mungkin bisa melakukan perbuatan apapun termasuk puasa kecuali atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengajarkan kita sebagaimana pesan beliau kepada sahabat Muadz bin Jabal, hendaknya dalam setiap salatnya atau setiap selesai salatnya dia membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku, bantu aku untuk bisa selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan selalu berusaha bisa membaguskan ibadah kepadamu. Setelah persiapan menjaga keikhlasan, setelah persiapan hendaknya seseorang banyak berdoa minta bantuan kepada Allah, juga yang tidak kalah pentingnya seseorang harus selalu mengingat-ingat dan mengulang-ulang ilmu yang berkaitan dengan puasa itu sendiri dan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Karena jangan sampai seseorang tidak tahu mana yang membatalkan puasa, mana yang bisa merusak pahala puasa, kapan seseorang itu dinilai mulai start puasa dan harus finish mengakhiri puasa. Maka itu hal yang tidak kalah pentingnya. Bagian yang ketiga yang harus kita ingat berkaitan persiapan dengan datangnya bulan Ramadan, mengingat kembali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa itu sendiri. Yang keempat yang juga tidak kalah pentingnya, selain mengingat ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa, sah atau tidak sahnya puasa, yang keempat juga seseorang perlu banyak tahu, karena sekali lagi berapa banyak orang yang keluar dari rumahnya untuk bekerja walaupun hujan, walaupun sakit, dia tetap keluar dari rumahnya untuk bekerja mencari nafkah, karena dia mengetahui keuntungan dan kerugiannya kalau dia bekerja atau tidak bekerja. Begitu juga ketika seseorang akan bertemu dengan Ramadan atau melaksanakan ibadah puasa, seperti halnya misalnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, as-siyamu wal Quran yashfa'anil abdi yaumal qiyamah, bahwa di antara keutamaan puasa itu nanti di hari kiamat, puasa itu akan dapat menjadi syafaat, menjadi sebab orang itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara keutamaannya,
Di antara juga ancamannya yang perlu untuk kita ketahui, misalnya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Ya. Orang itu kalau berpuasa tapi tidak meninggalkan ucapan atau perbuatan yang dilarang, ya, maka Allah tidak butuh puasa yang seperti itu. Ya. Artinya akan sangat minim sekali balasan dari Allah. Ya. Kalau tidak mau dibilang tidak dapat pahala. Ya. Orang yang berpuasa tapi tetap tidak bisa menjaga ucapan atau perbuatannya dari hal yang dilarang. Jadi setelah kita perlu menjaga keikhlasan niat, perlu kita banyak berdoa minta tolong dari Allah, perlu yang ketiga kita mengingat aturan-aturan puasa, yang keempat juga perlu kita mengingat keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalamnya ataupun ancaman-ancaman yang ada di dalamnya. Ya. Juga yang tidak kalah pentingnya, ya, kita harus membiasakan diri, ya, untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, ya. Karena sekali lagi inilah ladang, ya, untuk kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Biar jangan hanya diisi dengan tidur saja, tetapi ada kebaikan-kebaikan yang lainnya demi untuk memanfaatkan bulan Ramadan. Dan yang terakhir juga seseorang harus mengenal, lebih mengingat-ingat, ya, apa saja yang diharamkan dari perbuatan ataupun ucapan. Sebagaimana tadi sudah diterangkan bahwa ancaman orang yang puasa tapi tidak jaga ucapan dan perbuatan yang diharamkan, maka Allah tidak butuh dengan puasanya yang seperti itu. Sehingga yang harus jadi bekal juga ilmu, ya, untuk kedepannya, yang mudah-mudahan Ramadan dari awal sampai akhir dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim juga harus tahu, bisa membedakan mana perbuatan yang dilarang, mana perbuatan yang diharamkan, dan mana ucapan perbuatan yang dibolehkan, sehingga puasanya untuk kali ini akan lebih bermakna, membawa keberkahan, membawa ampunan, manfaat dunia dan akhirat buat, ya, pelaku puasa itu sendiri. Itulah kira-kira, ya, saudaraku seiman, ya, apa yang perlu untuk kita ketahui berkaitan persiapan dengan akan masuknya bulan suci Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Jika ada yang ingin disampaikan, ya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, amalan apa yang terbaik pada saat kita menjalankan ibadah puasa? Taib, ya. Selain dari puasa itu sendiri, bahwa banyak sekali amalan yang terbaik, kita akan, ya, membicarakan pada kesempatan berikutnya insya Allah. Cuman, ya, di antara amalan yang utama adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara amalan-amalan penting ketika seseorang ada di bulan Ramadan, baik mereka yang berpuasa ataupun yang berhalangan berpuasa, tetap disunahkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Ustaz, berkaitan sama persiapan bulan puasa, biasanya kita memperbanyak ibadah-ibadah banyak, lebih bagus memperbanyak dalam hal jumlah. Misalkan biasa kita nggak pernah ngaji, jadi mungkin kita pengen target satu hatam, satu one day one juice yang sekarang mungkin banyak. Atau mungkin yang penting kita bisa baca dengan benar-benar, dengan baca itunya, tartilnya atau terjemahannya, atau model mungkin kayak model sedekah gitu. Banyaknya kah yang perlu dilihat, atau memang kayak gimana untuk mempersiapkan bulan puasa itu? Barakallahu fikum. Memang ketika masuk bulan Ramadan akan ada seruan, ya, yang berbunyi, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir, ya. Jadi intinya semangat untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu memang akan berbeda, lebih semangat, lebih meningkat dibanding yang lain. Begitu juga keinginan untuk berbuat maksiat akan semakin berkurang, ya. Tapi yang harus kita targetkan dari amal sebenarnya bukan banyak, ya, tapi adalah bagus, bermutu, berkualitas, ya. Tapi memang boleh dijadikan ajang Ramadan itu sebagai aji mumpung, ya. Aji mumpung yang diharapkan apa? Setelah Ramadan bisa melakukan apa yang sudah biasa dilakukan di bulan Ramadan, walaupun sedikit tapi rutin, ya.
haji mumpungnya di bulan Ramadan, ya, tapi kemudian rutinnya walaupun sedikit setelah keluar Ramadan, ya, sehingga bisa terjaga jadi lebih baik. Ya. Seperti itu kira-kira. Ya, mudah-mudahan ya apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat manfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita sekalian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.